Sebelum ke materi, masih ingatkah kalian tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Apakah sudah lupa atau masih ingat? Ada berapa bagian-bagian tumbuhan? Nah, supaya kalian mengingat kembali, di sini Bu Hanif ulangi sedikit tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti yang terlihat pada gambar, yang pertama bagian tumbuhan ada akar, kemudian ada batang, ada buah, kemudian ada daun, dan ada bunga. Nah, dari kelima bagian tumbuhan ini, tentunya kalian setidaknya masih ingat bahwa fungsi dari akar adalah menyerap air dari dalam tanah, fungsi batang menghantarkan atau menyalurkan air ke daun, kemudian daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis, bunga sebagai alat perkembangbiakan, dan buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kali ini kita akan berfokus pada daun. Nah, daun seperti yang sudah Bu Hanif jelaskan tadi, bahwa fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, sebelum ke sana, resapi dulu. Kita itu manusia, hewan juga termasuk makhluk hidup. Manusia makhluk hidup. Seperti yang kalian tahu, manusia dan hewan itu membutuhkan makanan untuk hidup. Selain itu, manusia dan hewan juga perlu bernapas. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Perlu makan atau tidak? Nah, di situ nanti kita bisa menjawab bahwa tumbuhan itu juga membutuhkan makan dan bernafas, tetapi dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan manusia dan hewan. Cara tumbuhan untuk bertahan hidup adalah dengan berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa fotosintesis ini nanti akan menghasilkan makanan, tapi dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis dilakukan di bagian daun yang bernama kloroplas. Kloroplas ini tidak bisa kita lihat dengan mata, harus menggunakan alat di laboratorium untuk melihat kloroplas. Nah, berikut ini Bu Hanif akan coba menjelaskan bagaimana alur fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Seperti yang kalian lihat di sini ada gambar, ya. Dari gambar ini ada beberapa bagian yang harus kalian tahu. Yang pertama, ini merupakan sinar matahari atau cahaya matahari. Kemudian ada karbon dioksida, ada karbohidrat, ada air, ada oksigen. Nah, lalu bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Yang pertama adalah daun. Daun di sini dia memiliki klorofil. Daun memiliki klorofil yang merupakan zat hijau daun. Selain itu, jadi sinar matahari ini yang datang ditangkap oleh daun, ya, pada klorofil. Jadi kenapa kok daun itu berwarna hijau? Karena dia memiliki klorofil. Jawabannya seperti itu. Tahap pertama yaitu cahaya ditangkap oleh daun, atau daun menangkap cahaya matahari melalui klorofil. Kemudian karena cahaya sudah masuk di dalam klorofil, berikutnya adalah tugasnya akar. Nah, akar itu menyerap air dari dalam tanah. Karena dia tadi diserap, pertanyaannya airnya mau kemana? Airnya mau ke daun. Jadi air ini diserap, kemudian disalurkan melalui batang, dia kemudian menuju ke daun. Nah, karena sudah sampai di daun, berarti bertemu dengan sinar matahari yang tadi ditangkap oleh klorofil. Berikutnya, daun ini
juga bernapas, tetapi yang dihirup adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah zat atau gas yang dihembuskan oleh manusia ketika bernafas. Jadi kalau kita bernafas itu menghirupnya oksigen, menghembuskannya berupa karbon dioksida. Selain itu karbon dioksida itu juga dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, asap itu tadi diserap oleh daun. Nah, dari sini sudah terkumpul 3 jenis bahan yang mau dimasak oleh tumbuhan, yaitu sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Ketika sudah bertemu di daun, maka dia akan berkumpul di kloroplas tadi. Di kloroplas, tumbuhan melakukan proses fotosintesis, atau kalau bahasa yang mudah kita pahami adalah memasak. Jadi tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Dia mau makan, masak sendiri. Nah, setelah di sini dimasak, berarti kan menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan? Hasilnya yang pertama adalah oksigen. Jadi mengeluarkan oksigen. Proses fotosintesis tadi menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini apa? Gas yang kita hirup untuk bernapas. Nah, kemudian selain ada oksigen, ada cadangan makanan. Jadi makanan yang dibuat tadi untuk tumbuhan itu sendiri. Kemudian sisanya, ya, cadangan makanan yang berlebih itu disimpan dalam bentuk karbohidrat. Yang kita lihat adalah dalam bentuk mungkin buah ataupun umbi akar, itu misalnya seperti itu. Nah, berarti di sini ada 2 hasil dari proses fotosintesis tadi, yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, dari sini maka proses fotosintesis itu sangatlah penting karena menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Oksigennya untuk bernapas, kemudian karbohidratnya yang dimakan. Jadi misalnya kalian makan beras, makan nasi, ya, yang berasal dari beras, berasnya dari padi. Nah, padi itu tadi, ya, biji padi itu kan merupakan hasil atau karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Oksigennya kita gunakan untuk bernafas. Jadi bayangkan jika tidak ada tumbuhan sama sekali di sekitar kita, baik itu sayuran, pohon, dan lain sebagainya, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita, atau jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Nah, oleh karena itulah kenapa tumbuhan itu sangat penting bagi manusia dan hewan, atau secara umum sangat penting di bumi, karena tumbuhan melakukan fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sekian. Nah, masing-masing kalau engkau membuat sketsa gambar